Oh, ada zikir dua yang ditalkinkan. Satu Allah, bahkan tiga ya. Allahu la ilaha. Wah, antum mah enak, kita mah dulu ditalkin cuma satu aja. Udah. Allah satu aja. Lalu la ilaha illallah satu lagi. Nanti illallah sendiri tanpa ilaha illallah aja. Nah, sekarang zaman sudah begini ya, maka masyayikh kita membolehkan, bahkan nyuruh saya, udah kamu kalau nalkin jangan hanya ismul jalalah, langsung nafi isbat la ilaha illallah. Biar nanti kalau nggak ketemu sama kamu, kata guru saya, nanti murid bisa menikmati zikir tahlil dimanapun dia berada. Tuh, kemurahan guru. Kalau guru nggak ngasih kebebasan, kita nggak berani juga. Ya. Maka zikir yang paling afdal adalah zikir yang ditalkinkan. Apa yang ditalkinkan pertama kali? La ilaha illallah. Ya. Bagi Imam Sya'rani, zikir la ilaha illallah ini afdal selama gejolak nafsu, emosi masih kuat. Maka nafsu, emosinya mesti dibakar dengan la ilaha illallah. Setelah itu jiwanya, nafsunya mulai terkendali, baru zikir Allahu Allah. Nah, ini tanda kalau Imam Sya'rani cenderung kepada thariqat Qadiriyah dan Syadziliyah atau Khalwatiyah. Kalau Naqsyabandi tidak. Zikir yang paling afdal adalah zikir yang merupakan asalnya semua zikir, yaitu lafaz Allah. Itu di Naqsyabandiyah. Tapi indi al-faqir, saya hamba Allah, afdalul zikir, zikir yang paling afdal, zikir yang kolbumu terkoneksi kepada yang punya nama. Itu ya. Kapan? Nah, nama yang mana? Jadi ketika guru mentalkinkan tiga, mana yang paling kuat dahsyat, itu yang dirutinkan. Wa kana yaqul man haruma al-awrad fi bidayatihi haruma al-waridat fi nihayatihi. Orang yang tertahan atau yang tidak mendapatkan, tidak disiplin, tidak dapat keberkahan wirid sejak awal dia masih jadi murid. Ya, nggak usah ngerasa apa-apa, sebut diri kita murid. Ya, oh saya kan udah lama ngaji. Nggak ada cerita ya. Cukup katakan kita ini murid ya. Man harumal aurat, siapa yang merasa dirinya murid, lalu dia tidak suka berwirid, harumal waridat, maka tertahanlah warid. Warid itu natijah zikir, yaitu asrar ma'rifat, rahasia-rahasia kemakrifatan, fi nihayatihi, di ujungnya. Makanya lihatlah pohon yang subur sampai hari ini, mungkin waktu dia sedang mau tumbuh, dipupuk dengan baik, dirawat dengan baik. Ada pohon duren ya, sudah sekian tahun masih bagus. Ada yang cuma 10 tahun dia sudah nggak berbuah lagi. Ada buahnya dikit, cuma 1, 2, 3. Nah, berarti dia waktu awal tumbuh tidak dipupuk dengan baik sehingga akarnya tidak tunggang dan tidak banyak berkembang. Jadi untuk apa wirid itu? Wirid itu untuk melatih nafsiyah dari dalam. Ada melatih nafsiyah dari luar. Nah, ini lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Kalau disuruh wiridan 11.000, 12.000 kuat ya? Kuat? Kuat. Coba dibully orang, kuat nggak? Hah? Zikir 12.000 kuat? Kuat. Coba antum dibully orang, kuat nggak?
disindir dikit aja tersinggungnya bukan main kok. Betul nggak? Nah, kalau thariqat khidriyah ruhiyah, dia dimulainya dari luar, dicopotnya dari luar, tapi langsung ke akar-akarnya diambil. Ya, kita nggak tega aja pakai thariqat begituan buat antum. Ya, kalau iya, ya sisa muridnya cuma beberapa yang mau ngaji, nggak kuat. Maka kita kemudian mulai dari thariqat sufiyah. Thariqat sufiyah. Ya, mengenai nanti sudah Allah tentukan siapa, ya. Sekarang biarin dulu. Ya. Nafsiyah itu, tahu sendirilah nafsu. Gimana sih nafsu? Kegelapan yang di dalam diri. Hati-hati, ya. Fa'alaika ayyuhal murid bil awrad walau balaghtal murad. Wahai murid, tetaplah jaga wiridmu walaupun maqammu sekarang sudah murad, walaupun kamu merasa sudah wali, gitu. Itu maksudnya. Udah wali ya? Sani udah, Kohar udah wali. Ya? Saya masih zikir pagi sore. Astagfirullah 100, la ilaha 100, ya. Masa antum enggak? Tinggi amat makom ente. Saya masih zikir pagi sore saya. Masih baca hizib. Ya. Idza anqara al-murid ala arqa minhu wujudun ma ya. Lam yajid huwa min al-asrar حرم الوصول إليه وحرم بركة ما وجد فإن من كان كثير النكير فهو فاقد للتنوير. Ada nggak dengar murid ngomong gini, masa dia yang diangkat, saya kok nggak ada hati dia, ya. Masa guru ngijazahin murid yang begituan, gitu. Pernah dengar gitu nggak? Saya sering dengar begitu kalau di surau dulu ya. Jadi mursyid kita ngangkat seseorang, murid yang lain ngomong, masa mursyid tuh ngangkat dia? Kan makom dia belum nyampe. Berarti si murid lebih kenal daripada. Jadi si murid ini lebih tinggi makomnya daripada gurunya. Jadi dia lebih ngerti daripada gurunya. Ini makom, ini ijazah nggak diberikan kepada orang yang menginginkannya. Ini hati-hati antum. Ya, kecuali mursyid-mursidan. Ya. Itu yang dikalamkan masyayikh kami dari dulu. Ini gelar syekh mursyid. La nu'tiha liman ishtaha. Bagi orang yang bernafsu menginginkannya nggak dikasih. Nah, saya sering dengar begitu ya, sering sampai hari ini. Ada kaidah di belakang. Siapa yang suka, yang banyak ingkarnya, sedikit mendapatkan tanwir, pencerahan batin. Ya. Jadi kalau nyinyir itu, orang nyinyir itu rohaninya kering. Orang nyinyir, mau nyinyir di sosial media, mau nyinyir di Facebook, di YouTube, di manapun, dia kurang, emang nggak punya, makanya nyinyir. Ya. Semoga Allah ya jauhkan kita dari itu. Ini perasaan nih kitab nyindir mulu ya. Tega bener nih Imam Sya'rani ini ya. Ya, kalau mau marah aja ke Imam Sya'rani ya. Wa kana yaqul al-murid al-bar huwa man la yuzhiru adh-dhar. Aduh, ngeri kali Bu ya.
Murid yang terpuji itu murid yang tidak menzahirkan suatu yang terpuji walaupun sebiji zarah dalam dirinya. Contoh nih, malam tadi zikir nih, ya berat 11.000 kali 2, ngantuk nih, ya. Kenapa? Malam tadi khataman. Bocor halus. Ya, jadi murid itu baru murid loh ya, apalagi murad. Ihdar ayyuhal murid, hati-hatilah wahai para murid, an takuna mimman ya'budu liyu'bad aw mimman yusawwidul jubaha lil jah fa inna dzalika min maqtillah. Wah, ini kena bener nih, kita lagi pakai beginian ini. Disuruh mabuk ketua, ya sudahlah pakai aja kan. Hati-hatilah wahai para murid, engkau beribadah supaya orang-orang menyembah. Ya, nyembah di sini menghormati maksudnya. Terbersit di hati, ingin disowanin orang, ingin disalamin banyak orang, ingin dihormati banyak orang, ingin mimpin banyak orang. Nah, hati-hati. Terbersit itu, apa kata beliau? Hati-hatilah wahai para murid, engkau berwirid, engkau berzikir, engkau bermajelis, liyu'bad, supaya engkau dihormati. Ya, atau engkau baguskan baju-bajumu, jubah-jubahmu, sorban-sorbanmu, ya, yusawwid, ya, al-jubah, supaya apa? Liljah, untuk kehormatan. Emang kalau saya pakai sorban, makom saya lagi tinggi ya? Sama nggak? Sorbannya dicopot, makomnya sama nggak? Lah sama aja, Abu Jahal kan sorban juga. Ya, aura itu konsepsi aja. Emang idealnya ngajar torekoh, ngajar hadis, ngajar fikih itu pakai sorban. Idealnya. Cuma kalau guru kita dulu bahasanya agak kenceng, ya. Serban itu, imamah itu pakaian sebagian klan Arab dan non-Arab, kata beliau. Kalau orang Indonesia toqiyah sauda. Kalau kita nggak saklek di situ, kadang kita pakai sorban, ya, pakai imamah, kadang pakai apa yang, jadi nggak ada gaya-gayaan, itu biasa aja. Jadi nanti pakai sorban nggak usah malu-malu juga Bu ya, pakai aja di sini. Ya, emang pantasnya pakai sorban emang. Ya, pantasnya pakai sorban. Ya, sekali sebulan yang di live kan Bu ya, pakai sorban lah ya. Jangan hanya offline aja Bu ya. Ya, ini setiap Jumat sudah ya, sudah pakai sorban kan? Ngeri kali. Dabu Ustadz pakai sorban gimana tuh? Kan mantap itu. Jadi nanti itu emang ada masa kita sorbanan terus gitu. Di hari itu sorbanan, besok enggak lagi. Santai. Jadi sorban ini enggak, jangan sorban itu membatasi kita. Sorban kan cuma performance. Ya. Dia style. Kita yang buat style, jangan style yang bikin kita gitu. Ini banyak orang terbatasi oleh stylenya. Jadi apapun pakaian antum, mau sarungan, mau kopiahan, santai aja. Pikiran sampai ke Amerika, sampai ke Eropa. Amerika Latin ya, bukan Amerika Serikat. Mau pakai jilbab, mau pakai cadar, nggak apa-apa. Berpikirnya harus canggih. Maka jangan haramkan ilmu yang tidak diharamkan Allah. Ya, baca ilmu yang emang boleh kita baca gitu. Ini hari ini orang-orang Islam kan mengharamkan ilmu logika, mantik.
Yang maju Rocky Gerung. Coba, ya kan? Orang yang Islamnya besar banget debat dia, ya keok semua karena mengharamkan ilmu mantik. Ada politisi yang coba debat dia, tapi ya politisi ini jago berpolitik, bukan jago berdebat. Dia harus politisi yang pinter logika politik. Nah, itu baru bisa ngomong sama dia. Ya. Atau orang-orang ilmuwan, agamawan yang pinter berlogika, itu bisa. Nah, inilah ya kualatnya mengharamkan yang Allah tidak haramkan. Wa kana yaqulu iyyaka ayyuhal murid an tujadila ashabad durus bima tajidhu fi nafsika min al-umuri adh-dhawqiyat farubbama shanau 'alayka al-gharat wa lam yarji'u amma hum 'alayhi wa rubbama sabbu at-tariq wa ahlaha. Hati-hatilah wahai murid, janganlah engkau mendebat ashabud durus, ya, yang engkau dapatkan, yang engkau rasakan pada dirimu minal umuri dzauqiyat, ya, berdasarkan apa yang engkau rasakan dari perkara zauqiyah. Jadi misalnya ada orang menentang ilmu thariqah, menentang misalnya bab-bab zauq. Terus kita dapat zauq itu, nggak usah debat orang yang menentangnya, ya. Farubbama shanau 'alaika al-gharat wa lam yarji'u amma hum 'alayhi. Orang debat itu kalau dia kalah debat, dia ngikut kita nggak? Nggak usah jauh-jauh, antum kalau kalah debat ngikut orangnya nggak? Nggak, sama lah barangkali. Yang ada apa? Sabbau tariq wa ahlaha. Menghina, mencaci maki thariqah itu sendiri. Ya, antum kudu lihat sendiri orang yang mendebat Nur Muhammad sampai hari ini dia nggak percaya, ngakunya Ahlus Sunnah. Ya, malah kalau di jiran tuh ada yang mengatakan Nur Muhammad itu Trinitas. Ya, ada orang Islam mengatakan kajian Nur Muhammad itu Trinitas, kan konyol itu. Ya. بعد كسر الرؤوس إلى اتباع شهوات النفوس وكان يقول إذا قنع المريد بتعظيم أهل الغفلات له حرم الوصول إلى مقام أهل الاختصاص وكان يقول من كان للخلق مرد فهو ربه أرضى من كان على إخوانه يتعالى فلا يقال له تعال وكان يقول المريد الصادق لا يزور ولا يزار ورب امرئ يزار حمله الزائر الأوزار فالحاذق يفتش نفسه عند قدوم كل زائر. Ini maknanya hampir sama semua beberapa kalimat ini. Banyak orang berangan-angan ingin jadi mursyid karena kayaknya duduk di depan mimpin zikir, ya, jadi khalifah gitu ya, khalifah atau wakil talqin, badal talqin. Itu kayaknya keren ya, kayaknya banyak orang menginginkan itu supaya dihormati ahlul ghafalat oleh banyak orang yang mereka sebenarnya lalai. Ini kata beliau nih, ini kalam-kalamnya Imam Sya'rani yang dinukil ini, kalam-kalam betul-betul pahit ya kalimatnya. Orang yang senang dihormati oleh hamba-hamba Allah yang masih lalai, maka dia tidak akan sampai kepada makom ahlul ikhtisas, ya, makom wali khawas, ya, wali am aja gitu. Jadi benarlah orang yang masyhur sebelum dia betul-betul matang, apa yang terjadi? La yatimmu natajuh. Ada di hikamnya, maka hasilnya tidak ideal, tidak sempurna.
Jadi kalau belum saatnya kita disowanin, terus kita senang disowan-sowanin orang, ya, fala yuqalu lahu ta'al, ya, maka Allah bilang kamu nggak usah datang kepadaku. Gitu maksudnya barangkali, ya. Maka murid yang shadiq la yazur wa la yuzar. Nah, kalau dia masih murid, dia cukup di tempat ngaji gurunya dulu. Ini jangan salah faham, ya, bukan berarti dilarang ngaji ke tempat yang lain. La yazuru wa la yuzar. Tidak suka banyak-banyak ziarah, menziarahi, sowan kemana-mana. Wa la yuzar, dan juga nggak suka disowanin, diziarahin orang, dikunjungin orang sebelum mateng. Antum kalau tahu bahaya, ya, disowanin orang itu udah nggak sempat wiridan loh, ya. Disowanin orang tuh udah nggak sempat wiridan, udah nggak sempat rehat. Sedangkan rehatnya seorang murid adalah berzikir, gitu. Dan nikmatnya seorang syekh wali Allah itu ketika dia masih punya waktu untuk bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa aja ada orang disowanin, kalau orang meninggalkan dosa di situ, nempel dosa, karena orang kan berharap. Jadi orang-orang tuh berharap ketika datang kepada kekasih Allah, lalu dosanya gugur, kan gitu. Dan betul nempel di orang itu. Kalau syekhnya belum orang yang ahlul ikhtisas, orang wali yang khawas, maka dia akan memikul dosa-dosa orang itu. Sanggup nggak? Ya. Makanya kenapa jangan berangan-angan menjadi mursyid, nanti dirobitohin orang, kuat nggak? Ya, dirobitohin orang, kuat nggak? Robitoh, tahu robitohin orang? Ya. Oh, kuat-kuat aja kan saya, ini zikirnya banyak. Bukan itu. Ya. Ngaku begitu tuh berarti udah gak kuat, berarti kegeeran, gitu, ya. Wa min sya'ni alla yatasaddar qatl izalatin munkirin fi haratihi mathala fa inna dhalika min akbar alqawati alayhi illa ba'da ta'allum as-siyasati at-tammah wan niyyati as-salihah wa ta'ayyana dhalika alayhi. Jangan terobsesi untuk melayani debat orang yang mendebat, ingkar orang yang mengingkari. Kenapa? Ya, fi haratihi, ya, ketika itu sedang, ya, sedang sengit-sengitnya, sedang hangat-hangatnya. Kecuali dia sudah belajar cara bersiasat, cara berniat yang baik. Jadi kapan boleh melayani debat? Ya, kalau kita debat masalah selesai. Kalau debat masalah nggak selesai, kira-kira ini kita kira-kirain secara zahirnya, berarti nggak usah, ya. Maka setelah itu selesai pun baru kita nantang debat, kan? Ya. Dan gak dijawab juga. Kalau dijawab pun kita jabanin, gitu. Tapi kalau yang dulu itu diteruskan, oh bisa panjang itu, ya. Nah, itu yang terjadi di sebagian majelis thariqah yang berujung ke pengadilan. Ya, sudah banyak. Ya, sudah banyak beberapa majelis zikir dan thariqah, ya, melayani itu sebelum saatnya dan berujung ke pengadilan. Ya, naik banding mulu, ulang lagi naik banding, begitulah terus, nggak selesai-selesai. Ya. Nah, kita doakan mereka yang sudah kebelanjur, ya, Allah bantu, ya, mereka, amin ya rabbal alamin, ya.
Wah, ini agak panjang ya. Nah, yang panjang itu kisahnya kita nggak usah baca. Cuma intinya ada orang-orang yang soleh, makannya dari hartanya sendiri, wiridnya bagus. Tiba-tiba ada orang yang menentang, lalu dia layani, akhirnya ambiar semua. Torikotnya hancur, majelisnya nggak beres, zikir dia nggak jalan. Ya, makanya antum ketika ada orang yang membuli guru kita atau tarekat kita, itu nggak usah dibaca dan nggak usah dibalas. Ya, sekali balas, apalagi sosial media, akan terjebak untuk selanjutnya membalas lagi. Benar nggak? Ya, itu Faiz itu yang pakar sosial media itu, benar ya? Sahih. Padahal orang sesantai Faiz loh. Orang sesantai Faiz bisa begitu coba. Apakah lagi yang seserius Buya Aldomi dan Buya Hasfi kan? Ya, apalagi seserius saya ini orang yang mukanya. Yang paling lucu, ada orang ngirim ke saya gini. Dia bawa-bawa nama kiai-kiai Banten yang kita hormati. Kiai Fulan, Abuya Fulan, Abuya Fulan tidak melihat mursyid-mursyidmu di alam sana. Woi. Ini jualan kasyaf nih. Jualan, saya balasnya syukran gitu aja. Kan dia nulis panjang, balasnya syukran. Nggak tahu tuh nyesek apa. Syukran gitu ya. Hah? Kita masih di bumi gitu ya. Loh, kok pakai kasyaf orang, nggak pakai kasyaf dia? Kalau kasyaf dia, saya baru mau diskusi. Kalau kasyaf orang, apalagi lewat WA, kan nggak seru bener. Kalau ada kasyaf, sini aja duduk ya kan, kasyaf-kasyapan kita ya. Ya, kasyaf-kasyapan. Kasyaf orang yang dijual. Ya, mata batin orang, mata batin gurumu, mata batinmu baru boleh diadu dengan orang lain. Ya, kasyafmu baru adu dengan kasyaf orang. Pengalaman batin, pengalamanmu baru diukur-ukur dengan pengalaman batin orang. Jangan pengalaman batin Kiai Fulan ya, itu nggak level begitu. Emang ketemu Nabi wali Fulan doang? Emang yang boleh mengalami pengalaman spiritual orang terdahulu aja? Enggak lah ya. Allah itu rahmatnya sangat luas. Oleh karena itu, kalau untuk melawan orang yang ingkar, izalatil munkarat, itu hanya pantas la yaliku tasaddur li izalatil munkarat illa lil asyakh alladzina lahum halun yuhmihim min ahlil munkar wa min iblis. Hanya bagi masyayikh tertentu yang rohaninya membackup dirinya lebih kuat daripada kegelapan ingkarnya orang mengingkari dan iblis. Jangan kepancing ya. Jangan kepancing. Dan yang paling bahaya teman-teman, bismillah, kita itu sering emosional itu menanggapi sesuatu ketika nama kita disebut. Benar? Berarti sebenarnya kita sedang membela diri, bukan membela ilmu yang sedang kita pelajari. Itu yang nggak baik. Makanya saya berkali-kali katakan, kalau ada orang bully saya dalam perkara apa saja, nggak usah bela. Ya, nggak usah bela. Ya. Tenang aja. Ya. Kita mah santai-santai aja. Ya. Dibully biasa aja ya. Ntar dikasih buluh perindu ya. Ya.
Betapa rindunya orang yang gosipin kita tiap hari, tiap malam itu kan. Oh, kita udah tidur, dia masih ngomongin ya. Ya, kan nikmat sekali kan. Kita gak perlu banyak-banyak wirid jadi kan. Ya. Antum kalau belum merasakan digosipin itu nikmat, jangan balas-balas orang yang ingkar sama kita. Ya, belum melihat secara kasaf. Wah, ini nantang kasaf nih ya. Rahasia apa yang dilihat kalau ada orang gosipin kita gitu. Udahlah, nggak usah ingkar-ingkar deh. Justru karena sebagian guru kita sudah lihat, kalau dia digosipin apa yang terjadi, dia diam aja. Dia tenang aja. Kenapa? Wah, transfer nih gitu. Seneng nggak ditransfer duit tanpa bekerja? Seneng ya? Tunjangan buta, apa istilahnya? Gaji buta. Gaji buta itu enak sekali ya. Ya capek-capek. إن كان ولا بد كان يقول إن كان ولا بد للمريد من إزالة المنكر فليتوجه إلى الله بقلبه ويزيل ذلك المنكر الذي رآه إما يمنع الزاني من الزنا وينهى الشارب من شرب الخمر ونحو ذلك ولا ينسب إلى ساكت قول هكذا كان صورة تغيير المريدين الصادقين المنكر في قديم الزمان وقد خالف قوم فغيروا بيدهم أو لسانهم فسحبوا لبيت الوالي وضربوهم وحبسوهم فازداد المنكر منكرا. Ini bab kemungkaran yang umum. Ada kita ini semua mesti amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi yang punya hak untuk itu siapa? Yang punya otoritas? Penguasa. Tapi ada beberapa orang yang tidak sabaran ya, maka dia mencoba sendiri melakukan pemberantasan kemungkaran. Apa yang terjadi? Dia memberantas kemungkaran dengan kemungkaran yang baru. Memberantas kemungkaran terus ngutuk-ngutuk orang itu, ngata-ngatain orang itu mungkar nggak? Ya, sweeping sendiri. Itu nggak boleh. Sweeping itu harus izin, ya, harus sesuai. Kalaupun antum sweeping nggak ada yang izinin, harus berakhlak, harus berlisannya nggak boleh nyakitin, menghina orang, supaya la yazdadul munkar munkaran, maka tidak bertambah kemungkaran itu. Tapi saya kasih tips. Izalatul munkar, menghancurkan kemungkaran, itu baru terpuji dengan satu bab. Kita sayang kepada orang yang terjebak kepada kemungkaran, bukan menghina atau benci kepadanya, ya. Maka beliau kasih tips di situ 2 saja. Kalau ada murid mau mainin kemungkaran, nggak boleh pakai emosi. Faltawajjah biqalbihi, dia bertawajuh dengan kalbunya, lalu baru dia bergerak menghancurkan, menghilangkan kemungkaran. Nggak boleh emosi. Nggak boleh emosi. Waqad kana Sayyidi Ibrahim al-Matbuli. Nah, Imam Asy'arani ini punya satu kitab khusus thariqah Imam al-Matbuli. Matbuli ini thariqat dia Khidiriyah. Thariqat dia apa? Khidiriyah. Apa kata Imam Ibrahim al-Matbuli? Taghyirul munkar bil yad lil wulat wa man qarabahum. Memberantas kemungkaran itu otoritas penguasa dan yang setara dengan mereka. Sedangkan kalau ulama bukan dengan sweeping. Kalau ulama dengan apa? Dengan nasihat. Itu yang dilakukan oleh teman-teman yang khuruj itu ya. Mereka sebenarnya bagus di situ. Ya.
Kalau Datuk Dodo gimana? Kalau nggak sanggup, taghyiruhu bil qalb, cukup pakai qalbu. Gimana pakai qalbu? Qalbu ngapain? Doa. Qalbu ngapain? Zikir. Nih, kita udah banyak ketemu wali-wali yang aneh. Kalau dia zikir zahir batin di tempat maksiat, itu tempat maksiat bubar. Nggak nyampe sebulan bubar. Ya, dulu Gusmi zikir di lokalisasi, nggak nyampe seminggu bubar itu tempat. Dia nggak perlu ngomong macam-macam. Dia cukup zikir dan nur dia lebih terang daripada kegelapan yang ada di situ. Dari kemerlap lampu-lampu yang ada di situ. Langsung netral. Ya. Jadi kalau wali gitu, kita belajarlah dari mereka ya. Kalau pakai demo masuk kemana tuh? Demo boleh, tapi jangan anarkis. Dan peraturannya sudah ada. Sampai jam berapa kalau demo? Jam 5. Jadi kalau ada murid ribat, demo boleh. Tapi sebelum jam 5 balik. Ada yang demo Buya Aldo nih. Putus berkah talqin antum semua tuh. Min syartil murid ayyara nafsahu daiman fi maqamit tufuliyah. Nah, murid yang benar-benar murid itu walaupun sudah dapat ijazah, walaupun sudah keren, makomnya udah mantap, kasyafnya sudah tembus, dia memandang dirinya di hadapan gurunya masih anak kecil. Nah, gitu nggak? Supaya apa? Liyardi'a min thadyil murabbi. Supaya dia masih diizinkan untuk mengambil air susu ibunya sang murabbi. Ini bahasa kiasan. Supaya dia masih diizinkan mendapatkan keberkahan dari gurunya. Jadi kalau murid sudah merasa setara dengan gurunya, maka dia tidak dapat faedah lagi dari sir gurunya. Ya. Begitu juga orang-orang yang dinaikkan ya, tugasnya oleh guru, kita hormati. Ya. Fa inna man kabura istahaqqal fitam. Orang yang sudah mulai besar, maka dia mesti dibebaskan, disapih dari menyusui. Kalau di Indonesia kan ASI, air susu ibu. Kalau di jiran itu air susu badan apa? Ya, air susu badan ya. Kalau sudah gede, anak-anak itu kalau sudah 2 tahun, air susu itu nggak ada manfaat bagi dia. Karena dia padahal baru 2 tahun. Jadi balita pun sudah nggak ngefek. Antum ngerasa bermakom dikit depan guru, selesai. Ya, selesai, nggak ada manfaatnya. Capek-capek aja ngaji sini, carilah guru yang lain. Ya, ini bukan marah nih ya kan? Saya nggak marah kan ngomongnya. Ada marah nggak ngomongnya? Ya, santai aja kan? Santai. Nggak marah kok. Loh kenapa siapa ngomong gitu? Kita memang tidak memburu murid. Kita nggak ada cari-cari murid, kita ngaji-ngaji aja. Bagi kita, kalau buka satu bab ilmu, pasti ada muallimnya, pasti ada muta'allimnya, pasti ada ustadznya, pasti ada muridnya. Dan itu sudah sunnatullah. Ya. Makanya di ribat kita tidak menaikkan sosok, kita menaikkan nilai keilmuan. Jadi harapannya nanti autopilot, ya, gurunya ada nggak ada, gurunya hidup ataupun mati, majelis jalan. Itu harapannya, ya. Semoga Allah
mudahkan, Allah kabulkan, amin ya rabbal alamin. Amin, qabul, bukan amin ya. Sehingga kalau di Mesir itu dulu, kata Imam Sya'rani, ada ungkapan ulama, ya waladi la takbur, jangan kamu merasa dirimu sudah besar. Ya, kenapa? Tufton, engkau akan disapih. Engkau akan disapih. Disapih itu ada dua. Ada yang disapih dengan baik, diangkat jadi syekh, atau disuruh kamu amalkan sendiri, kholwat sendiri. Ini kan enak sekarang, kholwat, suluk, dibimbing 10 hari, ditemenin sama gurunya sampai selesai, benar nggak? Nanti kalau suluk ya, kan ditemenin itu, ya, ditemenin itu gurunya banyak lagi ya, bukan satu. Kalau ayam bertelur, telurnya tidak diangkremin, telurnya masuk angin nggak? Tapi kalau diangkremin terus, nggak nyampe 21 hari dia sudah menetas. Paham masanya? Ya. Sama kalau punya majelis, punya zawiyah, punya pesantren. Kenapa kita sekarang belum buat pesantren-pesantren yang sifatnya pendidikan-pendidikan formal? Karena ya santrinya begini nih mukanya. Kalau saya buat pesantren formal, antum ngaji di mana? Malu ya kan? Dulu kan kita buat pesantren mahasiswa kan di sini. Itu murid pertamanya Ustadz Rahmat. Masuklah Dayat, besok siapa lagi? Macam-macam ya Dayat. Ya. Kohar ya. Kohar masih satu angkatan ya sama Rahmat ya? Satu angkatan ya? Padahal udah ahli hadis. Tapi masih merasa dirinya berhadas gitu masalahnya. Luar biasa. Maka Allah kasih rohani, anugerah rohaninya luar biasa. Dikasih mimpi ketemu Abah Guru Sekumpul, dia nggak kenal coba. Gaya bener tuh Kohar tuh. Ya, 3 kali lagi mimpinya. Ya, pas buka handphone baru tahu dia itu mukanya Abah Guru Sekumpul. Kalau antum kan beda, nonton Abah Guru dulu baru mimpi. Kalau Kohar kebalik. Canggih bener ente Kohar ya. Fitnah bener itu. Ya. La yajri ma'ul iman fi qalbi muridin illa in nazzafa qalbahu min mahabbati dunya wa syahawatiha. Ingin jadi mursyid, ingin mimpin zikir, ingin dapat rahasia zikir, ingin zikir itu berefek kepada dunia dia. Mungkin supaya kalau punya warungnya rame, kedainya rame gitu ya. Begitu nggak? Kerjaannya lancar, ya. Kalau kayak gitu, berarti dia zikir. Zikir ini kan nilainya akhirat, bahkan di atasnya akhirat. Karena yang dizikirkan Allah yang memiliki dunia dan akhirat. Maka zikir itu tidak pantas untuk menjaga dan mengamankan dunia yang fana. Ya, ini spirit kita berzikir dari dulu, dan maka kita baca ilahi anta maksudi ini bukan buah bibir begitu aja, bukan gimmick. Ilahi anta maksudi dalam thariqah kita betul-betul inilah tujuan berzikir, bahwa berzikir bukan mengamankan yang fana, tapi ingin mencari keamanan di sisi Allah yang tidak pernah fana. Ya. Anugerah ma'ul iman. Nah, disebut anugerah keimanan itu tidaklah mengalir ke dalam kolbu murid selama sumbat kolbunya nggak dihilangkan. Apa sumbatnya? Sampah-sampah dunia dan syahwat keinginan duniawinya. Ya. Punya dunia kan? Ada dunia kan? Nah, bukan untuk ngamanin dunia itu. Ya. Jadi kalau
kita masih baca hizib untuk menghancurkan orang yang nyakitin kita tuh belum masuk. Itu bukan masuk. Laisa minna. Ya. Laisa minna man ya'mal amal al-akhirah liyahsul al-amna fid dunya. Ya. Dikit lagi ya. Man salaka minal muridin birriyadha ala tarki ashabi bihimil harf muqita wa inkashafa haluhu. Ya, orang murid, ini kalam beliau, ini hati-hati, ini kalam penting. Murid yang khalwat suluk riyadhahnya mengikuti pola ashab ilmil harf, orang ilmu hikmah versi huruf. Contoh, ya, baca zikir Allah dengan nilai Allah itu berapa, sebatas itu untuk mendapatkan ini dan itu, misalnya sebagaimana tertulis dalam beberapa kitab ilmu huruf dan angka, ya, kita nggak usah sebut nama kitabnya. Muqita, maka dia dimurkai. Itu sebabnya banyak yang keblinger, banyak yang sarap kalau belajar zikir begitu. Kenapa? Itu bukan tasawuf. Itu disebut ashabul harf, orang pakar rahasia huruf dan angka, tapi huruf dan angka yang berkaitan dengan alam fana. Boleh ashabul huruf, tapi satu syarat, yata'allaq bil azali la bil alamil huduts. Jadi ilmu huruf yang berkaitan dengan keazalian, bukan dengan dunia. Ya, saya udah banyak lihat, mohon maaf ya, orang mengira itu yang tasawuf, ngomong-ngomong sendiri, kasap-kasap nggak jelas, ya, tidur takut sendiri. Dia bunyi cicak udah ketakutan. Sakti apaan ente? Bunyi cicak takut, ya, berarti nggak benar dong zikirnya. Orang zikir dengan jumlah tertentu, puasa hampir tiap hari, bunyi sedikit cicak dia langsung takut. Oh, ada yang datang nih. Itu kan halu, super halu itu. Hilanglah akhirat, dunia dan akhiratnya, ya. Li'annahu ista'mala asma Allah fi talabi asya'in khasisah min malin aujah. Karena dia gunakan nama Allah yang mulia dan agung dan kekal untuk urusan dunia yang hina. Zikir mencari benda pusaka, sorry ya, kita nggak masuk. Saya nggak melarang loh ya, ada kelompok begitu, ya, itu saya nggak punya otoritas di situ dan tidak menguasai ilmu itu. Tapi kalau mengikuti ajaran tasawuf, itu bukan tasawuf. Tasawuf bukan cari benda pusaka, bukan nanti ketemu rohani siapa terus minta benda pusaka, itu bukan bagian dari kita. Laisa min, nah, ya. Nah, ini ada setiap murid yang makan dari makanan yang syubhat, ya. Ini pendek, ini panjang sekali nih. Makanan yang syubhat. Masih ingat sebelumnya Imam Bahauddin mengatakan syarat usul itu makannya mesti halal, ya. Nah, maka di sini disebutkan ta'am, makas, au jundi, au qadi, ya'khudh rishwa, mubashir, segala macam, ya. Faqad tawarra'a, ya, man fatahahu fit tariq. Ya, orang begitu dia, ya, sama dengan menahan dirinya dari orang yang membukakan jalan di dalam tariqah, ya. Wa qad akala ba'dul murid luqmatan fi ta'amin qadin thumma tazakkara fataraka al-akla fa azlama qalbuhu 30 sana. Jadi ada orang yang makan dari duitnya syubhat, ya. Makanya beberapa kiai itu nggak mau terima duit pemerintah. Ada kan? Ya, kiai yang sangat-sangat ketat itu nggak mau terima duit dari pemerintah. Sama, Ribat tidak pernah terima duit dari
Perintah. Pernah nerima nggak? Pernah ya? Jangan ada perintah, dari sini aja nggak pernah. Ya, nggak ada. Kenapa? Itu menyebabkan kolbunya gelap 30 tahun. Nih, 30 sana. Padahal sudah mujahadah 30 tahun. Maka beliau mengatakan di ujung, fa'arid ya akhi jami'a ma dzakartuhu laka fi hadzal bab min sifatil muridin ala nafsik. Coba kamu bercermin, cek dirimu gimana ya, dengan sifat-sifat yang ideal tadi. Itu yang ideal ya. Fa in ra'aitaha mutakhalliqah bihi fa anta muridun mutakhalliqah bihi fa anta muridun shadiq. Jika kamu memang sudah mengamalkannya, engkau murid yang shadiq. Kalau tidak, maka jangan ngaku-ngaku murid. Ya. Maka jangan-jangan saya ini belum sah juga disebut murid, apalagi disebut wali. Ya. Tapi kalau wali murid saya insya Allah pastilah ya. Wali murid kan Bu ya? Ya. Tapi ada orang yang main-main dengan kata itu, dan dia nggak percaya ada wali dari jalur selain dia. Masa sih dia wali gak gitu kan? Nah itu yang tadi, siapa yang banyak ingkarnya, banyak juga putus keberkahan darinya. Ya, siapa tahu di luar kita Allah kasih keberkahan banyak. Ya, Allah kasih keberkahan banyak. Kalau ada orang dimasyhurkan oleh Allah, antum gak usah bilang, ilmunya belum nyampe, makomnya belum nyampe, gak usah. Tidak ada orang Allah angkat kecuali Allah izin. Ridho urusan belakangan, itu urusan dia. Kalau Allah ridho nggak ridho, itu urusan Allah. Emang kalau ente nggak ridho, Allah nggak ridho? Emang kalau Allah ridho, ente merasakan keridhaan? Kan belum tentu. Ya. Oleh karenanya, ikhwah fillah, ini kitab luar biasa. Walaupun kita nggak sanggup untuk mengikuti semuanya, minimal kita tasdik dengan isinya dan mengatakan aku berniat mengamalkan isinya.